Ya. Nah, di sini dikatakan etika sama dengan moral. Pengertian refleksi sebagai praktis etika berarti nilai-nilai norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan. Pokoknya yang kegiatan yang dilakukan apa baik atau tidak baik, nah, itu ya bisa membenarkannya. Sedangkan di sini disebut etika itu satu ilmu ya. Menurut penelitian dari Kanker tahun 2001 mengatakan etika adalah ilmu. Powernya bisa, tombol powernya bisa, tapi belum dites sama cangkirnya. Oke. Ya, karena baik sila itu di sini diartikan kebiasaan. Jadi etika itu merupakan hal yang baik yang biasa dilakukan gitu ya. Jadi sila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Etika sebagai ilmu disebut juga tata susila yang mempelajari tata nilai. Jadi etika itu ada penilaian. Jadi nilai apa yang dilakukan itu ada ya. Yang misalnya di sini hal yang baik, yang buruk, suatu perbuatan. Jadi nilai baiknya berapa, nilai buruknya berapa gitu ya. Apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga tercipta hubungan yang baik antara sama manusia. Ini etika ya. Jadi etika itu suatu ilmu mengenai kebiasaan yang berkenan atau berhubungan dengan persoalan baik dan buruk ya. Ini menurut bahasa Indonesia kamus ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya bahwa ilmu tentang hal yang baik atau yang buruk ya, atau kewajiban moral terhadap akhlak ya. Kumpulan aja nilai ya. Jadi ada nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai mengenai benar salah dianut satu di bahasa Inggrisnya ya. Oke. Kemudian hakikat nilai. Nilai adalah kualitas. Nah ini dia ya. Jadi nilai itu dikaitkan dengan kualitas daripada perlakuan kita. Maka izinkanlah perlakuan kita. Apakah yang kita sukai atau tinggi atau berguna atau biasa. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna, ya. Jadi sesuatu yang memberi makna dalam hidup. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi sesuatu yang bermakna di dalam hidup, nah, itu bisa kita berikan nilainya. Ya. Kemudian nilai adalah standar atau ukuran untuk mengukur segala sesuatu. Jadi nilai itu bisa kita gunakan mengukur. Misalnya itu sopan santunnya bagaimana gitu ya. Kemudian tata ibadahnya bagaimana gitu. Rajin enggak sembahyang misalnya gitu ya. Ada nilai-nilainya. Ya, di sini bisa kita simpulkan di sini ada 3 sistem nilai yang bisa dimanifestasi dalam sebuah kebudayaan. Ini dalam kebudayaan ya. Nilai indrawinya, idenya, kemudian idealnya ya. Ini penelitian dari Sorokin ya. Jadi ada 3 sistem nilai. Oke, itu masalah nilai. Jadi kita belajar sudah dalam filsafat, dan kita sudah juga bahas agama, dan juga etika, kemudian nilai ya. Jadi etika di sini
bisa kita ukur kualitasnya ya. Kualitas yang apa yang misalnya kita inginkan ya. Nilai yang merupakan sesuatu memberikan makna. Ya. Kemudian hakikat nilai menurut ini orang Jerman ya. Dia membantah menurut Immanuel Kant, katanya itu apa yang kita lakukan, misalnya untuk demi orang lain itu ada kewajiban ya. Itu kewajiban pribadi kita kepada orang lain dan harus kayaknya dilakukan seperti itu. Tapi menurut Master bukan, itu supaya memberikan nilai ya. Artinya itu apa yang kita lakukan merupakan nilai akhlak kita ya, nilai akhlak kita. Misalnya kalau kita ngomong sopan ya, itu katanya bagus, berarti itu bukan satu kewajiban kita harus ngomong jujur, bukan menurut Max Scheler, tapi itu menentukan bahwa dia punya nilai di dalam berbicara ya. Misalnya seperti itu. Dia mempunyai tutur kata ya, misalnya. Jadi bisa kita nilai, bisa dinilai tutur katanya bagus, misalnya. Pelayanannya bagus, bukan pelayanan itu sepertinya kewajiban dia, bukan ya. Tapi Immanuel Kant ini mengatakan kalau kita melakukan sesuatu itu jadi kewajiban gitu ya. Misalnya kita mengajar misalnya ya, itu kewajiban katanya. Tapi dari satu sisi kita mengajar itu adalah nilai yang kita berikan di dalam kehidupan manusia, sepertinya supaya mahasiswa misalnya pintar gitu ya, pintar, bukan kewajiban seperti itu ya. Dia nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, benda, orang atau masalah ya. Betul, ada bermacam-macam gugus nilai. Dari sisi ekonomi, nilai uang ya kan. Kemudian gugus nilai itu juga ada hierarkinya ya, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi ya, misalnya enak tidak enak gitu ya. Kemudian nilai kita atau lagi juga luhur dan hina gitu ya. Kemudian nilai rohaninya, nilai tertinggi misalnya kudus ya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini hubungan agama, etika dan nilai. Ya. Hubungan agama, etika dan nilai. Semua tadi kita mengatakan agama itu adalah masalah hubungan Allah dengan manusia ya. Jadi agama mengajarkan 3 hal ya. Kemudian di dalam agama juga harus ada etika ya. Itu pedoman atau petunjuk tingkah laku yang baik ya. Kemudian dalam agama juga ada ritual ya. Ada cara-cara kualitas peribadatan dan kualitas moral, bukan kualitas keimanan. Jadi perpaduan bagaimana ritualnya, kemudian moralnya, maka itu cakupan kualitas iman kita ya kepada Tuhan ya, seperti itu. Tingkat kesadaran berkorelasi dengan gugus hierarki nilai yang ingin atau telah bisa. Jadi tingkat kesadaran berkorelasi. Jadi kalau kita punya kesadaran manusia, kita udah belajar lah, kesadaran itu ada 3, kesadaran hewani, kesadaran manusia, kesadaran transendental ya. Nah, ini ya. Jadi ada hierarkinya ya. Kemudian tujuan agama adalah untuk merealisasikan nilai tertinggi. Jadi tujuan agama kita katakan tadi adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Nanti tujuan agama itu adalah kebaikan di dunia dan akhirat.